Suara Hati. Renungan hari ini, Sabtu, 27 September 2025. Topik, mengapa umat Kristiani harus bertahan? Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Matius 24 ayat 12 dan 13. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudaraku, mungkin kita masih ingat kisah tradisi masyarakat masa lampau, yaitu jika ada bahaya, maka penduduk desa diperingatkan dengan adanya pemukulan kentongan yang terbuat dari bambu besar. Perkataan Tuhan Yesus sebagai nas hari ini adalah juga bagikan suara kentongan atau tanda alarm secara rohani kepada kita. Perkataan Tuhan hari ini patut kita sikapi atau kita mendengarnya dengan baik. Ini adalah seruan Tuhan kepada kita, agar kita mewaspadai atau bersiaga, supaya kita dapat bertahan untuk mendapatkan keselamatan. Keadaan akan kedatangan Tuhan, rasa-rasanya kepada kita sudah diingatkan, bahwa sekalipun ada banyak orang mendengar seruan Tuhan ini, tetapi pasti masih ada yang tidak mau bersiaga. Mengapa? Karena mereka masih menyukai kehidupan hidup dalam dunia yang serba wah atau dahsyat. Jadi secara kasat mata rohani bila kita menilai akan posisi kita di dunia ini, bahwa kita dikelilingi oleh kesenangan hidup, yang mampu membentuk pola pikir yang tidak rohani. Dan inilah dapat menutup telinga kita untuk mendengar seruan Tuhan. Saudaraku, nas ini adalah perkataan Tuhan Yesus langsung kepada para muridnya di atas Bukit Zaitun. Saat itu mereka sedang berbincang-bincang, dan murid Tuhan Yesus bertanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangan M.U. dan tanda kesudahan dunia?" Ayat 3. Kemudian Tuhan Yesus menjawab, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Ayat 4 dan 5. Perkataan waspadalah, supaya jangan ada yang menyesatkan kita. Jadi perkataan waspadalah adalah perkataan ajakan untuk tidak menyerah pada keadaan, artinya bertahan. Kata bertahan adalah sebuah kata kunci bagi umat Tuhan dalam menghadapi perubahan hidup dunia ini. Dalam menunggu waktu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita tidak boleh bermain-main. Mengapa demikian? Sebab Tuhan sendiri sudah mengatakan akan ada bertambah kedurhakaan sejak masa ini hingga akan datang. Maka dari itu, kita tidak boleh main-main atas peringatan Tuhan itu. Kita harus bertahan, karena dunia mengepung kita. Tahukah kita kalau seluruh kecenderungan berpikir kita, dan selera hidup kita banyak dipengaruhi oleh sistem dunia ini? Contohnya, tidak salah kalau kita berpakaian bagus, tetapi harus dengan motivasi yang layak, bukan berpakaian untuk pamer. Karena apa? Cara berpakaian pun dapat menjadi indikator apakah kita hidup dalam atas kehendak Tuhan atau bukan. Jadi, keadaan saat ini sudah terjadi kedurhakaan, dan akan lebih durhaka lagi di masa-masa akan datang. Inilah yang dimaksudkan Tuhan, semakin banyak orang tidak mau peduli dengan kewaspadaan atau semakin dingin dengan berita Tuhan. Perhatikan baik-baik, betapa rawan dan rapuhnya kehidupan iman Kristen kita saat ini. Kita telah dipengaruhi dan dibentuk oleh dunia ini. Tetapi banyak orang yang merasa tidak sadar, telah terbawa arus rupa dunia ini. Rasul Paulus mengingatkan kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2. Kenyataannya, kita seringkali tidak cukup kuat dan tidak berani untuk mengambil
mengambil sikap menolak tawaran dunia. Mulai sekarang, janganlah hidup kita di dalam wilayah abu-abu. Bertahanlah sampai pada kesudahannya. Kita harus memiliki ambisi kerohanian dalam mengejar puncak kekudusan, sambil terus berlari dan bekerja untuk kemuliaan Tuhan, hingga dunia tidak sanggup menjangkau kehidupan kita. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada tetangga kita yang sudah lama tidak bergereja. Salam sehat selalu saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kau yang ditolong Tuhan katakan yes. Sekali lagi katakan yes. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan.
lagi ya, yang di atas balkon juga ya. Angkat suaramu katakan.